by step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam akan menyampaikan materi yang ditugaskan tentang sejarah peradaban Islam masa Khalifah Utsman bin Affan. Dengan beranggotakan saya Wafa Uswatun Hasanah, sebagai pembahasan pertama saya akan menjelaskan latar belakang Utsman bin Affan, biografi Utsman bin Affan, dan proses pengangkatan Utsman bin Affan. Baik, di sini saya akan menjelaskan biografi Utsman bin Affan. Nama asli Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abu Sisyam bin Abu Manaf bin Qusay bin Kilab. Lahir pada tahun kelima sesudah tahun gajah, tahun 573 Masehi di Mekah. Nama nenek Utsman bin Affan dari jalur ibu adalah Ummu Hukaim bin Abdul Muthalib, saudara perempuan sekandung Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bahwa Ummu Hukaim dan Abdullah adalah dua anak kembar Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, proses pengangkatan Utsman bin Affan. Jelang wafatnya Umar bin Khattab, beliau membuat formatur yang terdiri dari 6 sahabat terkemuka pertama dalam Islam, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah ibnu Ubaidillah, Zubair ibnu Awam, Abdurrahman ibnu Auf, dan Sa'ad ibnu Abi Waqqas, untuk mengawasi jalannya pemilihan dalam majelis dan menghukum orang yang bertentangan perkara yang telah disepakati, mencegah kekacauan dengan cara tidak memperbolehkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk atau mendengar pembahasan anggota majelis. Berdasarkan penjagaan pendapat yang dilakukan Abdurrahman ibnu Auf terhadap anggota formatur yang ada, diperoleh 2 orang calon khalifah, ialah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada akhir musyawarah khalifah, Dewan Formatur mengangkat Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Setelah pembahasan biografi dan lainnya, selanjutnya adalah pembahasan bagaimana sih proses pengangkatan, keberhasilan, juga tipe kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang selanjutnya itu keberhasilan Utsman bin Affan. Yang pertama, ekspansi wilayah atau perluasan wilayah, yang mana hal itu terjadi dengan menghasilkan kodifikasi Al-Quran. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran ini terjadi pada masa Utsman bin Affan, yang mana dilakukannya penyusunan Al-Quran atau penyempurnaan Al-Quran yang disusun secara rapi oleh para sahabat yang dipimpin oleh Zaid. Lalu yang ketiga, otonomi daerah atau terciptanya gubernur-gubernur. Yang keempat, pembentukan angkatan laut. Nah, pembentukan angkatan laut ini sendiri itu sebenarnya sudah diajukan pada masa Khalifah yang sebelum-sebelumnya, hanya saja tidak di ACC atau tidak disetujui, dan disetujui pada masa Utsman bin Affan ini sendiri. Lalu yang terakhir yaitu renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini seperti yang kita ketahui bahwasannya masjid ini dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW, dan itu hanya dengan bangunan seadanya, yang mana pada masa Utsman bin Affan diperbaiki, direnovasi menjadi masjid yang selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan. Di tipe kepemimpinan ini, Utsman bin Affan dikenal menerapkan tipe nepotisme, yang mana nepotisme itu adalah beliau menggunakan orang-orang terdekatnya atau bahkan keluarganya untuk diangkat menjadi gubernur, dan struktural lainnya itu digunakan oleh keluarga-keluarganya, dan ini menyebabkan adalah adanya pemberontakan pada masa Utsman bin Affan. Lalu tipe kepemimpinan ini sendiri juga memiliki gaya, di mana yang pertama menekankan akidah yang lurus dan kesungguhan dalam beribadah. Utsman bin Affan sendiri itu termasuk orang yang sangat rajin dalam beribadahnya. Lalu yang kedua, menjadi teladan yang baik. Yang ketiga, keterbukaan dalam pengembangan diri bawahan. Nah, keterbukaan dalam pengembangan diri bawahan ini menjadi terobosan terbaru, bahwasanya Utsman bin Affan tidak membatasi para sahabat untuk menyiarkan Islam dimanapun mereka mau. Lalu yang keempat, memberikan hak kepada umat untuk mengoreksi pemimpin. Yang kelima, melaksanakan musyawarah. Yang keenam, menjunjung tinggi keadilan dan kebersamaan. Yang ketujuh, memperhatikan orang lain. Dan yang kedelapan, menerapkan kebebasan. Menerapkan kebebasan ini sendiri sama dengan
poin yang tadi, di mana Utsman bin Affan tidak melarang atau tidak membatasi para sahabat untuk menyiarkan agama Islam itu sendiri. Diangkatnya Utsman menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab, ada beberapa ketetapan yang tetap Utsman gunakan dan Utsman tambahkan. Di antaranya ialah sistem hukum pada masa Utsman bin Affan. Lembaga pemerintahan dalam negeri pada masa Utsman bin Affan dibagi menjadi beberapa bagian. Selain dari wazir muawin atau pembantu, otonomi daerah atau gubernur, baitul mal, militer, majelis syuro, dan hukum. Dan yang akan dibahas pada poin kali ini ialah sistem hukum pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pentingnya masa Utsman bin Affan dalam bidang hukum terlihat dalam hukum dan pendidikan pada masa Utsman bin Affan, yaitu yang pertama, memelihara naskah-naskah pada zaman Nabi SAW, dan yang kedua yaitu ada sistem hukum baru untuk memperkuat dasar Islam yang semakin luas. Pendidikan Islam pada era Khalifah Utsman bin Affan tidak berubah dan tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan karena Utsman banyak terlibat dalam urusan lain yang dianggap lebih penting. Yang membedakan pendidikan pada masa Utsman bin Affan yaitu adanya kebebasan dalam keterbukaan bagi semua sahabat, di mana pada masa Utsman itu diperbolehkannya keluar dari Madinah, berbeda dengan masa-masa sebelumnya seperti pada masa Umar tidak diperbolehkan untuk keluar dari Madinah, yang artinya pada masa Umar itu menjadi masalah untuk menyebarkan atau menyebarluaskan Islam. Nah, akan tetapi pada masa Utsman itu yang menjadi terobosan terbesar itu dari ekspansi wilayah dan pengkodifikasian Al-Quran juga disebabkan karena berawalnya perubahan sistem pendidikan pada masa Utsman bin Affan, yaitu adanya keterbukaan atau kebebasan para sahabat untuk menyiarkan Islam. Kesimpulan dari materi ini yaitu sejarah peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan memiliki terobosan terbaru yang menjadi sejarah atau menjadi ikonik yang diingat dari sosok Utsman bin Affan. Terlebih dengan peristiwa pembukuan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran yang menjadi pencapaian terbesar pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Selain dari itu, banyak juga keberhasilan yang sudah dicapai pada masa Utsman bin Affan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih. Sekian video materi pembelajaran dari kelompok kami Tentang sejarah peradaban Islam masa Khalifah Utsman bin Affan.